Hari Maulid Nabi 1444 Hijriah di hari ini tepatnya, dan tentu kita sebagai umat muslim juga di hari momen ini tentu kita dapat mengamalkan sifat-sifat teladan dari Rasulullah, dan tentunya ini menjadi pembelajaran juga untuk kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan pemirsa, untuk edisi kali ini dengan tema kita 43 tahun Guru Besar Termuda di Bengkulu. Pemirsa, informasinya di usia muda 43 tahun sudah mampu meraih gelar profesor. Wow, dan tentunya sebuah pencapaian yang luar biasa, apalagi kampusnya adalah Universitas Bengkulu. Kita tahu bahwa Universitas Bengkulu ini adalah universitas terbaik di Provinsi Bengkulu dan juga termasuk terbaik juga di Indonesia. Nah, ini tentu sosok Agustin Zarkani, dosen muda Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang berhasil meraih predikat guru besar atas penelitiannya tentang ilmu hama tumbuhan atau entomologi. Nah, pemirsa, seperti apa kiat guru besar muda ini bisa meraih gelar profesor, kemudian juga seperti apa juga mungkin apa sih kiat-kiatnya, tips-tipsnya yang dilakukan setiap hari, rutinitasnya seperti apa, dan yang ingin diraih Profesor Agustin ini ke depan apa? Nah, tentu kita akan langsung berbincang bersama dengan Profesor termuda se-Bengkulu di pagi hari ini, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera dan berada di upaya peningkatan pelayanan pemerintah dalam membangun kota Bengkulu butuh sinergitas dengan semua lapisan stakeholder dan masyarakat. Salah satunya melalui pajak. Pajak merupakan kewajiban kita semua. Berikut jenis pajak yang Anda ketahui dan wajib kita bayarkan. Ketaatan membayar pajak, bukti kita ikut membangun kota Bengkulu untuk lebih baik. Perkembangan pembangunan saat ini, bukti dari hasil pajak yang Anda bayarkan. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam taat membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak warga kota Bengkulu, apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan saat ini di kota Bengkulu, jalan, penerangan, pembangunan di mana saja berada. Yang Anda nikmati kini adalah semua dari pajak yang Anda bayarkan. Mari bayar kewajiban kita sebagai wajib pajak. Orang yang bijak pasti taat pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putik salak di luar jenggalu, demi pucuk lebah merayu. Adik sanak bayar pajak tepat waktu, demimu, untukmu, untuk kota Bengkulu.
Ya, baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini Kamis 28 September 2023 dengan tema kita 43 tahun Guru Besar Termuda di Bengkulu. Dan tentunya sudah hadir narasumber spesial kita di pagi hari ini, Profesor Termuda Sebengkulu, ada Prof. Agustin Zarkani, SPMSI, PhD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Prof? Sehat? Alhamdulillah begini, meskipun banyak agenda juga. Wow, sibuk ya, Prof ya? Ya, hari ini kita akan ke kongres sebenarnya jam 10 nanti berangkat sama teman-teman di universitas. Oke. Tapi alhamdulillah hari ini agak cerah di Bengkulu ya. Iya betul, dan semangat juga di hari ini ya. Ya, hari Maulid Nabi Cuacanya. juga. Iya, dan tentunya penuh berkah juga ya, untuk kita insyaallah, semua. insyaallah. Baik, Prof, ini pengen tanya sebelumnya, persisnya Prof lahir tahun berapa? Benar ya, Iya. tepatnya di tahun ini 43 Ya, tahun? lahirnya di bulan Agustus yang lalu. Jadi 1 bulan yang lewat. 1 bulan yang lalu berulang tahun yang ke-43 tahun. Ya. Nah, sebelumnya untuk jenjang S1, S2, S3 ini menempuh pendidikannya di mana? Oh iya, mungkin saya kembali kelas ke ini dulu ya, ke SD kali ya. Ke SD boleh. Mungkin lebih Dari sekolah dasar. karena banyak ya? yang tanya juga kan, ini SD-nya di mana kan. Jadi saya itu SD-nya awalnya kelas 1 tuh di desa ya, di Seluma. Di Seluma. Di Dermayu. Dermayu itu kurang lebih kilometer 35 dari sini, ya kan. Dulu masih Bengkulu Selatan tapi sekarang udah Seluma kan. Kemudian kelas 2 SD saya pindah karena orang tua saya itu kan petani, tapi karena bapak saya itu sakit sehingga dia harus pindah ke Bengkulu karena nggak bisa bertani lagi. Ke Iya. Bengkulu ya berdagang kan. Jadi karena profesi pindah dari petani ke pedagang itu, hanya saya ikut ke Bengkulu. Saya SD-nya SD 18 Kebun Beler. Jadi kalau kawan-kawan ada dari Kebun Beler ya, SD Kebun Beler ya 18 itu. Di situ kemudian SMP-nya SMP 1 SMP 1 Bengkulu. ya. Karena rumah saya waktu itu nggak tahu rayon atau enggak ya, karena rumah saya itu di Kebun Geran. Jadi sebentar di Kebun Kenanga, kemudian pindah ke Kebun Geran. Kebun Geran itu kan kayaknya rayon itu, SMP 1. Iya. SMP 1. SMP 1 kemudian saya SMA-nya itu sebenarnya SMA 2 saya. SMA 2. Tapi karena kakak saya itu keterima di perawat ya kan, di SPK waktu itu, sekolah perawat kesehatan. Jadi saya pengen juga jadi perawat waktu itu. Jadi pengen perawat. Tapi ya skenario Allah ya lebih besar. Saya kurang 1 cm tingginya. Jadi waktu itu mensyaratkan tinggi perawat itu harus 156 kalau nggak salah. Itu kan. 156. Nah, iya. saya masih kecil, masih kurang 1 cm. Sehingga ketika itu ada almarhum Pak Herwan Sanur itu bilang kan, "Wah, udahlah kamu masuk farmasi." Jadi saya backgroundnya farmasis. Asisten apoteker. Oke. Dari awalnya seperti itu Iya. ya. Jadi saya asisten apoteker. Asisten apoteker tahun 94 berarti ya. 94 masuk, jadi kakak saya di SPK, saya di farmasi gitu. Karena nggak cukup. Ternyata tinggi saya itu baru tumbuh ketika saya SMA. Oke. Karena sekarang kalau saya temu teman-teman saya di farmasi itu, dia bilang, "Oh, kok tinggi ya?" katanya. Iya, saya bilang tinggi. Teman-teman SMP bilang saya dulu paling kecil kan, paling rendah kan. Tapi kalau ketemu sekarang tuh ya mungkin tingginya lebih tinggi dari kawan-kawan gitu kan. Tapi lagi-lagi skenario Tuhan kan seperti itu. Nah, kemudian saya farmasis, asisten apoteker kan. Inginnya juga ke farmasis sebenarnya. Ya kan tahun 98 itu kan ini ya reformasi ya kan. Semuanya pada chaos. Orang tua saya bilang, "Oh, jangan kan Bengkulu nggak ada farmasis kan?" Iya. Ya kalau ada farmasi harus keluar apoteker itu. Nggak usah keluar katanya karena ini lagi chaos 98. Ya kan? Tepat di 98 Iya, ya. 98. Jadi akhirnya saya pilih juga farmasi. Pilihan kedua saya itu di UNIP, di proteksi tanaman kalau sekarang. Kalau dulu namanya ilmu hama penyakit tanaman, IHPT. Ya mungkin doa orang tua saya lulusnya di UNIP. Jadi makanya saya Agar satunya di Bengkulu saja agak di ya. Bengkulu saja. Tapi lagi-lagi ya, ini saya ingin cerita tentang skenario Tuhan kan. Itu memang terkadang kita punya rencana, ya Tuhan punya rencana juga kan. Rencana yang lebih baik. Iya. Tahun pertama agak nggak enak juga, teman-teman saya pada keluar semua kan. Iya. Tapi saya yakin lah yang terbaik kalau diberikan.
Dan kemudian alhamdulillah saya lulus di UNIP itu tahun 2003. 2003. Makanya saya ini alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Kebetulan waktu itu program studi saya itu baru pertama kali buka. Jadi saya anak tertua dari program studi itu. Anak pertama ya. Anak pertama tahun 98 masuknya, ya kan, lulusnya tahun 2003. Nah, kemudian 2005 saya bergabung di Universitas Bengkulu sebagai staf dosen. Dulu S1 masih bisa jadi dosen. Kalau sekarang kan udah S2 ya. Iya. Nah, 2005, kemudian 2006 setelah setahun saya jadi dosen, saya lanjut sekolah ke IPB. Untuk melanjutkan S2-nya. Untuk S2-nya. Makanya saya punya banyak teman-teman dari IPB itu kenal dari situ. Kami punya himpunan alumni namanya HAIPB. Sekarang Pak Gub sebagai ketuanya itu di situ kenalnya kan. Yeah. Meskipun saya bukan alumni S1-nya, tapi teman-teman mengambil semua alumni dari angkatan S1 maupun S2, S3 gitu kan. Jadi S2-nya saya di IPB jurusan entomologi. Kalau udah S2 itu dia akan nggak lagi ilmu hama lagi, tapi dia spesifik ke hama atau penyakit entomologi atau fitopatologi gitu kan. Saya entomologi S2-nya di situ lulus tahun 2008. Kurang lebih 2008. Selesai S2-nya, kemudian saya kembali lagi ke UNIP sebagai dosen biasa, ya kan. Dan kemudian tahun 2014 saya lanjut S3-nya di Ege University Turki atas beasiswa pemerintah Turki. Oh, itu dapat beasiswa? Iya, dari sana. Jadi di sana pulangnya 4 tahun saya di situ. Karena 1 tahun itu ada preparasi bahasa. Jadi kami setahun, karena nggak ngerti ya bahasa Turki itu kan alfabetnya aja beda, bahasanya beda, dia berbeda sekali dengan bahasa lain gitu kan. Jadi selama 9 bulan itu untuk preparasi bahasa itu, baru tahun 2015 itu kami masuk kuliah. Dan alhamdulillah saya cepat juga 3 tahun selesai gitu kan. 3 tahun langsung lulus. Karena orang tua saya sakit, jadi saya bilang saya mau cepat pulang. Jadi termotivasi untuk bisa cepat ya. Karena ibu saya sakit kan. Jadi saya harus pulang, saya bilang. Awalnya nggak bisa karena di sana 5 tahun rata-rata. Studi di Turki itu S3-nya 5 tahun. Kenapa bisa sampai 3 tahun? Ya, karena semua persyaratan untuk lulus sudah saya penuhi gitu kan. Jadi mereka nggak punya alasan untuk menolak waktu itu. Waktu itu saya ke departemennya, dia bilang nggak bisa, kan 5 tahun, beasiswamu kan 5 tahun, dia bilang kan, kamu masih ada 2 tahun lagi. Saya cuma bilang aja, orang tua saya sakit dan kemudian tidak ada alasan kampus ini tidak mewisuda saya bilang, karena saya udah penuhi semuanya gitu kan. Dan termasuk publikasi-publikasi yang mereka minta itu 1, saya kasih 3 gitu kan. Jadi akhirnya diizinkan untuk pulang. Jadi 2018 saya pulang ke sini. Wow, jadi 2018 sudah resmi S3-nya lulus ya? Lulus, alhamdulillah. Kemudian baru 2020 itu saya diamanakan untuk jadi wakil dekan kemahasiswaan. Ya kan, situ kegiatan itu kerasa kayaknya berat sekali gitu, karena kita harus penelitian segala macam ya. Tapi alhamdulillah ada tim. Nah, ini mungkin nanti kita bicara tentang tim kerja ya. Kita punya tim kerja, tim riset yang cukup bagus sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan bersama-sama gitu ya. Jadi kemarin saya mengajukan untuk guru besar itu, awalnya saya mengajukan untuk rektor kepala, tidak ke guru besar. Karena persyaratannya sangat sulit. Saya kan loncat jabatan dari dari lektor itu harusnya ke rektor kepala dulu, baru ke guru besar kan. Tapi saya loncat dari lektor ke guru besar, jadi satu posisi itu loncat gitu. Itu memerlukan banyak persyaratan yang ketika itu memang agak sedikit kurang yakin kita kan. Tapi lagi-lagi ini saran motivasi dari rekan-rekan sejawat juga, sehingga itu selesai. Jadi saya S3-nya di Ege University di Izmir, Turki tahun 2018. Ya kan?
itu mungkin. Dan tentunya ini merupakan perjalanan yang cukup Ya, luar panjang biasa juga lah, ya, ketika dari awal menempuh pendidikan dan akhirnya awalnya pengennya jadi perawat, tapi rencana ataupun skenario jadi Allah farmasis lebih indah lagi. Kemudian pindah lagi. Luar biasa. Bertanya. Ini Prof, ini kan tadi sudah menceritakan dari awal masa pendidikan ya, kemudian juga untuk menempuh S1, S2, S3. Terkadang banyak nih masyarakat yang ingin sekali untuk menempuh pendidikan, ingin sekali berkuliah, dan ada batasan-batasan yang mungkin mereka menganggap bahwa mereka punya keterbatasan dalam mungkin biaya, dana. Ini kalau boleh tahu bagaimana Prof dalam menjalani hal itu? Apakah bisa dikatakan bahwa Prof ini latar belakang keluarganya mencukupi untuk membiayai studi-studi tersebut? Iya. Ataupun apa nih yang ingin memotivasi untuk masyarakat yang ingin berkuliah tapi dengan keterbatasan-keterbatasannya? Baik, di zaman kami itu sangat sulit untuk kuliah ya. Iya. Ya, tapi kalau zaman sekarang itu kayaknya nggak sulit lagi ya. Karena saya bagi bidang kemahasiswaan saya tahu persis. Baik, saya cerita dulu yang zaman saya kali ya. Iya. Untuk menjadi referensi ke adik-adik siswa mungkin ya. Jadi kalau di zaman saya dulu itu memang sulit sekali. Beasiswa itu sangat terbatas, ya kan? Hampir dikatakan ya, mungkin sedikit sekali beasiswa itu ya. Iya. Saya lagi-lagi kan, karena saya dulu asisten apoteker ya. Jadi saya itu sambil kuliah saya sambil bekerja gitu. Sambil Jadi bekerja, gitu ceritanya. Kenapa? Karena tadi orang tua saya kan pedagang kan. Jadi dulunya petani dia. Tapi karena ayah saya, abah saya itu nggak bisa bertani lagi gitu. Jadi dia harus mengganti profesi di pedagang. Jadi berdagang di pasar minggu. Yaitu kita masih punya kebun kelapa. Jadi ayah abah saya itu masih punya pohon kelapa, tapi nggak bisa lagi manennya kan. Iya. Cuman bisa nyuruh orang untuk nurunin, kemudian ambil itu jual ke sini kan. Jadi kami punya istilahnya kelontongan-kelontongan lah itu di situ. Nah dari situlah kemudian sebenarnya kita belajar kayaknya ya kita harus mandiri gitu. Ya itu kondisi itu yang membuat kita harus mandiri. Kenapa? Karena ya nggak bisa kan kalau kita nggak mencoba mandiri ya nggak bisa dapat apa-apa gitu kan. Nah jadi saya tahu persis itu pasar minggu itu di mana tempatnya, di mana kiosnya. Sampai sekarang saya masih hafal betul karena itu saya di situ besarnya. Saya kan di Kebun Geran ya. Kebun Geran dengan pasar minggu itu kan cuma seberangan aja. Gitu kan. Jauh gitu ya. Gitu. Lorong-lorongnya segala macam itu. Nah, jadi itu juga kemudian tadi kan memaksa saya dalam tanda kutip itu saya nggak mau sekolah umum, saya ingin kejuruan supaya saya langsung kerja, ya kan? Iya. Jadi nggak dapat di perawat, saya dapatnya di farmasi kan, di sekolah SMF Bakti Nusa waktu itu namanya, sekarang masih ada. Itu jadi asisten apoteker. Jadi saya sambil kerja di situ. Jadi kan karena kuliahnya pagi sampai dengan siang sore biasanya gitu ya. Jadi saya ambil shift malam. Jadi saya masuk dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Gitu. Jadi ada apotek Kurnia ya. Sekarang kayaknya nggak ada lagi ya. Apotek Kurnia ya udah tutup. Apotek Sakti juga sekarang udah tutup. Itu tempat saya mangkal sebenarnya. Jadi malam kerja jam 9 sampai, makanya mata saya minus ini kayaknya karena lampu. Jadi saya nggak bisa cahaya lampu karena saya tidurnya dengan cahaya lampu kan. Iya. Itu. Jadi sensitif mata saya. Jadi saya kerja di situ dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Ya kan? Kenapa? Karena saya dapat uang dari situ. Sehingga saya nggak lagi meminta ke orang tua untuk biaya sekolah gitu kan. Biaya kuliah itu. Dan bahkan mungkin orang tua saya pernah cerita ke saya waktu diundang ke wisuda itu kan. Loh kok udah lulus katanya. Gitu. Saya bilang ya lulus lah karena waktunya udah habis kan. Itu. Iya. Tapi dia pikir kok nggak minta uang gitu kan. Ya saya bilang untuk apa minta uang? Kan saya ada uang juga kan. Dan kemudian juga waktu itu saya dapat beasiswa dari Pertamina, Toyota itu ada juga. Cuman certain time, cuman 1 semester gitu ya. Nanti pindah lagi gitu kan. Kalau dapat ngajukan lagi gitu. Nah jadi sangat sulit untuk mendapatkan beasiswa. Tapi lagi-lagi disiasati dengan bekerja gitu ya. Jadi kalau dulu saya masih sambil jualan apa namanya? Dulu kalau orang jualan rokok itu kan digantung di lehernya itu kan. Apa sih namanya itu ya?
Sang Cimen. Oke. Jadi itu saya diajari oleh sepupu saya itu apa namanya kakak sepupu saya itu, karena dia buka kios juga majalah. Iya. Gitu kan. Jadi saya nongkrongnya di majalah itu, nanti kalau lagi diada saya jualan rokok gitu keliling gitu kan. Nah, itu jadi benar-benar memanfaatkan peluang iya, juga betul. ya. Meskipun saya sekarang tidak bisnismen ya, tapi ide saya untuk berinvestasi kayaknya mulai muncul. dari situ ya. Dari situ. Nah, itu yang dulu. Kalau sekarang saya kira tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Ya kan, zamannya sangat berbeda sekali. Sekarang ada KIP kuliah, ya kan, bahkan kita masuk pun sebelum kita ini ya, KIP kuliah itu dulu namanya bidik misi, ya kan. Itu sampai tak bisa apa ya, kuotanya begitu banyak. Mereka nggak bisa memberikan itu karena nggak cocok dengan kondisi ekonomi. Iya. Jadi teman-teman ya yang mungkin punya masalah dengan perekonomian, saya kira nggak ada masalah. KIP kuliah itu sangat tersedia, ya kan. Nah, bagi yang mampu gitu kan, kadang cemburu juga kan. Kok kasih yang miskin aja, kenapa yang kaya nggak dikasih gitu kan. Nah, sekarang banyak juga namanya beasiswa prestasi akademik, ya kan. Dan tren-tren seperti itu sekarang udah hilang lagi. Kenapa? Karena sekarang kampus sudah menyiapkan beasiswa prestasi namanya. Iya. Beasiswa prestasi itu gini, kita nggak perlu dapat beasiswa rutin, tapi sekali dapat itu cukup untuk bayar UKT kita gitu kan. Itu dengan mengikuti prestasi-prestasi di tingkat nasional, regional, internasional ya. Nah, makanya saya selalu bilang ke adik-adik mahasiswa, alasan kalian tidak punya uang untuk kuliah itu kayaknya enggak lah, saya bilang gitu. Karena peluangnya sangat besar, dan variasinya sangat tinggi gitu. Iya, iya. Tinggal kita mau atau enggak. Sekarang aja ini rektor kami ya, itu menyiapkan dana wirausaha mahasiswa itu 1 miliar gitu kan. Itu enggak terserap oleh mahasiswa. Karena yang sedikit yang mengajukan atau mungkin idenya enggak terlalu bagus gitu kan. Padahal banyak peluangnya ya. Jadi kampus sekarang sangat welcome sekali untuk mendidik mahasiswa menjadi orang yang tidak meminta, tapi mereka memproduksi sendiri, berinovasi gitu kan. Oke. Makanya, jadi sebenarnya emang banyak pilihan asal ada kemauan. Iya itu makanya saya bilang tadi. Kayaknya teman-teman yang berpikir apa ya, mungkin nggak mau ke kampus karena takut nggak ada biaya, kesulitan pembiayaan. Saya kira mereka harus datang ke UNIP lah ya, ke pertanian terkhusus itu akan sangat banyak peluang. Apalagi pertanian itu kan varian usahanya sangat tinggi ya. Iya. Mulai dari peternakan, perikanan, kehutanan sampai ke pertanian itu sendiri gitu. Baik. Dan tentunya untuk masyarakat ataupun anak-anak muda kita jangan sampai insecure karena saya ini bisa dikatakan kurang mampu, tapi tetap bisa ingin mengaih prestasinya, meraih prestasi dan tentunya bisa sukses nih untuk kedepannya. Jadi nggak usah khawatir, tapi memang informasi seperti ini perlu disampaikan ya kan, supaya bersemangat. Kemarin sore itu ada satu yang datang ke saya juga bicara tentang itu kan, dia bilang gimana Pak saya mau lanjut, dia mau S1 ke S2 kan, gimana mau lanjutnya, nggak ada biaya. Saya bilang nggak ada cerita nggak ada biaya. Banyak sekali pembiayaan sekarang saya bilang kan, dari beasiswa ya, beasiswa baik itu swasta maupun pemerintah saya bilang kan. Dia baru tahu juga, ada saya bilang kan. Jadi memang informasi akses ya, literasi tentang beasiswa itu kayaknya memang perlu diakses banyak lah, ya kan, disampaikan. Dan mungkin RBTV bisa jadi sponsorship dan menyampaikan, mengundang orang-orang yang apa namanya dapat beasiswa gitu kan, untuk menyampaikan ke mereka bahwa sekarang pemerintah sangat perhatian tinggi terkait dengan wirausaha dan pendidikan gitu. Dan tentunya kita sama-sama juga untuk mensosialisasikan ya, karena juga mungkin banyak informasi yang tidak tersampaikan juga kepada masyarakat ataupun khususnya anak-anak muda kita. Baik, Prof, ini untuk gelar guru besarnya ini kapan persis dikukuhkan? Kalau pengukuhannya masih menunggu Senat. Jadi kita ada dua tuh. Pertama itu adalah penerbitan fungsional. Itu istilahnya itu kalau kita ngomongnya ya sidangnya ya. Kalau mahasiswa saja itu sidang skripsinya itu sudah dilakukan tanggal 1 September lalu sebenarnya. 1 September, tetapi Menteri Nadiem Al-Makarim itu apa namanya menandatangani tanggal 18 September. Dapat ke kami itu baru tanggal 27 kalau nggak salah.
27 apa 2 berapa gitu, 20-an lebih lah kan dapatnya kita. Nah itu sudah SK itu sudah resmi digunakan untuk jabatan tersebut. Iya. Tapi untuk pengukuhan itu seperti kita yudisium lah, wisuda gitu. Di tingkat universitas itu biasanya nanti akan disiapkan oleh senat universitas. Nah ini biasanya rombongan dia. Seperti kemarin itu kan yang terakhir itu ada 3 tuh guru besar ya, Pak Rozi, Pak Faiz, Pak Chandra, itu udah selesai. Yang sekarang kayaknya terakhir ini karena setelah ini nggak ada lagi. Jadi tahun ini pemerintah menerbitkan ketentuan baru nanti untuk tahun 2024 untuk sistem pengangkatan guru besar. Jadi kami ini gerbong yang terakhir ini. Oh. Ini ada 10 orang nanti. 10 orang. 10 orang. Dan saya yang terakhir ini tercecer dia. Yang lainnya udah keluar semua kan. Iya. Nah, kemudian saya yang terakhir gitu kan. Walau alam saya nggak tahu mungkin nanti atau enggak, tapi kalau menurut informasi yang terakhir itu yang terakhir dibilang kan. Yang terakhir. Terakhir untuk tahun ini. Meskipun banyak juga teman-teman saya itu yang sebenarnya juga layak sebenarnya sudah bisa, tapi ke administrasi yang mungkin masih belum selesai kan. Kalau misalnya nanti mereka insya Allah itu juga lolos, berarti mereka nanti untuk ronde berikutnya, putaran berikutnya. Yang ini mungkin sepertinya sekitar Oktober akhir. Oktober akhir, berarti kurang lebih 1 bulanan lagi ya? Iya, karena ada sedang rapat senatnya dulu, mempersiapkan segala macam kan. Iya. Termasuk juga nanti kan ada orasi ilmiah, ya kan. Nanti mungkin akan disampaikan, dan itu terbuka biasanya. Terbuka? Terbuka. Bisa dihadiri oleh banyak orang, ya kan, dan juga live streaming juga biasanya. Jadi masyarakat dan mungkin RBTV juga bisa ikut live streaming di situ. Iya. Di acara-acara seperti itu. Oke, baik, Prof. Ini untuk meraih gelar profesor, tentu kan pasti ada penelitian yang dihasilkan. Kalau boleh tahu apa penelitiannya? Iya. Jadi memang kalau untuk saya ini kan loncat jabatan tadi. Loncat jabatan itu memang dia harus memiliki minimal itu ada 2 penelitian yang diterbitkan dalam international jurnal ya, itu yang terindeks Scopusnya itu SJR-nya di atas 0,5 ya kan, itu. Dan untuk saya kemarin jadi saya ini menemukan 2 spesies baru dunia asal Indonesia. Jadi ada 2 spesies serangga baru yang itu memang betul-betul nggak ada di dunia, belum ada. Kemudian kita daftarkan itu sebagai spesies baru kita. Pertama itu Dismicoccus zenepe, ya kan? Itu kita ambil spesimennya, spesies itu dari tanaman kopi, durian, ya kan? Buah sawo, langsat, itu kita temukan di sana. Jadi diberi nama zenepe. Zenepe itu adalah nama umum. Kalau kita tuh namanya Zainab. Zainab itu kan nama orang ya. Iya, Zainab. Zainab kalau kita. Ini Zainab itu Zainab. Karena rekan-rekan saya dari universitas S3 saya itu banyak memberikan inspirasi kepada kita ya. Kemudian kita kasih nama Zenepea ya kan. Jadi Dismicoccus zenepe. Nah, kemudian akhir tahun yang lalu kami kembali menemukan 1 spesies baru itu dari tanaman dari tumbuhan parasit benalu. Benalu. Jadi kalau kita kan inspirasinya dari ngelihat kan kita kan sering pakai benalu itu untuk obat ya. Iya. Ya kan? Saya juga sering kalau saya ke lapangan itu banyak yang nitip ke saya, "Pak, nanti kalau ketemu benalu kopi ambilin ya," gitu ya. Benalu cengkeh ambilin ya gitu ya. Saya sering ambil itu, tapi saya lihat kok ada spesies serangga gitu yang ada di situ, tapi tidak ada di inangnya, di tanaman utamanya itu kan. Kemudian saya koleksi, preparasi ya, kemudian kita daftarkan juga sebagai spesies baru, namanya Coryzococcus ozeri, ya kan. Lagi-lagi ozeri itu nama teman saya juga di sana di Turki yang banyak support juga kita ketika riset awal gitu ya. Kita kasih nama ozeri gitu. Ada bilang kenapa nggak kasih nama aja Coryzococcus Agustin gitu. Saya bilang enggak, ilmuwan tidak memberi namanya sendiri, saya bilang. Iya. Kenapa mungkin yang melatar belakangi memberikan nama itu? Ya, karena tadi mereka memberikan inspirasi banyak kepada kita. Saya juga lagi menulis satu lagi itu yang ketiga ini. Sebenarnya yang pertama itu
itu Disnikokus Sasro Marsono. Sasro Marsono itu adalah dosen senior kami di IPB kan. Iya. Tapi sekarang belum keluar, masih dalam tahap evaluasi. Belum accepted dia. Iya. Ya, kalau nanti dia keluar itu nama beliau. Kemudian yang keempat itu ada lagi, saya kasih nama orang tua saya, ibu saya almarhum gitu kan. Itu Nipeococcus Ratnawilisi, ya kan? Ratnawilisi itu ibu saya gitu kan. Tapi juga belum selesai, masih dalam tahap proses, ya kan? Masih evaluasi. Ada beberapa berkas yang masih harus disiapkan untuk supaya dia bisa diterima sebagai spesies baru gitu kan. Iya, iya. Nah, yang terakhir ini ada lagi satu Planococcus. Nah, ini yang mungkin nanti akan saya kasih nama Bengkulu gitu. Planococcus bengkuluensis gitu kan. Nah, jadi ini yang akan juga kita daftarkan sebagai spesies baru. Jadi memang ini teman-teman rekan yang mungkin menonton juga yang bidang taksonomis ya, saya sangat mendorong mereka untuk mengeksplorasi spesies baru ya. Apapun dari tumbuhan, flora ya, atau dari hewan, faunanya gitu. Karena Indonesia ini belum tereksplorasi dengan bagus tingkat keanekaragamannya. Kan taksonomis itu kan banyak tidak disukai sebenarnya ya. Tapi saya ingin sampaikan ke kawan-kawan, ini peluang yang sangat tinggi. Iya. Ya kan. Jadi 2 spesies itu yang sekarang sudah accepted ya kan, tapi lagi 3 ini lagi menunggu untuk dipublikasikan. Dipublikasikan dan insya Allah segera ya Prof. Insya Allah mudah-mudahan, mohon doa juga semua karena memang yang seperti ini kan kita berhadapan dengan ilmuwan dunia ya. Iya. Mereka yang akan mereview gitu. Seperti kemarin aja itu kita harus hampir 1 tahun sebenarnya untuk berdebat meyakinkan mereka bahwa ini adalah spesies baru gitu. Nah, baru yang kedua ini agak cepat, ini 2 bulan. Karena mungkin mereka udah tahu kita mampu gitu ya. Iya. Kan salah satunya juga gitu, dia melihat rekod ya. Kok kasih, ya dia melihat kan, ini kok ada orang yang mengajukan spesies baru sementara dia belum punya rekod, ya kan? Oh, Makanya itu mempengaruhi iya, juga ya, itu Prof, juga ya? mempengaruhi. Makanya banyak sekali, ya kan mereka nggak mau dibohongi kan? Betul, betul. Ya, dia mau lihat betul, jangan sampai nanti ketika mereka sudah accepted ternyata ada manipulatif segala macam. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai mereka udah kenal kita kan. Iya. Jadi kalau sekarang kita berkorespondensi dengan mereka cepat responnya. Karena sudah terpercaya ya, sepertinya karena, gitu ya. karena udah masuk dalam daftar authors ya kan. Iya, Mereka betul, gitu. betul. Nah, membangun itu memang perlu juga semacam kebersamaan juga dengan yang lain. Membangun di awalnya cukup melalui tahapan-tahapan yang luar biasa ya. Ya, perlu strategi tapi kayaknya kerjasama yang paling penting. Kita harus membuka diri, kesulitan gitu kan. Oke, baik Prof, nanti kita lanjut lagi berbincang di pagi hari ini, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Upaya peningkatan pelayanan pemerintah dalam membangun Kota Bengkulu butuh sinergitas dengan semua lapisan stakeholder dan masyarakat. Salah satunya melalui pajak. Pajak merupakan kewajiban kita semua. Berikut jenis pajak yang Anda ketahui dan wajib kita bayarkan. Ketaatan membayar pajak, bukti kita ikut membangun Kota Bengkulu untuk lebih baik. Perkembangan pembangunan saat ini, bukti dari hasil pajak yang Anda bayarkan. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam taat membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak warga Kota Bengkulu,
apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan saat ini di Kota Bengkulu, jalan, penerangan, pembangunan di mana saja berada. Yang Anda nikmati kini adalah semua dari pajak yang Anda bayarkan. Mari bayar kewajiban kita sebagai wajib pajak. Orang yang bijak pasti taat pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putik salak di luar jenggalu, demi pucuk lebah merayu. Adik sanak bayar pajak tepat waktu, demimu, untukmu, untuk Kota Bengkulu.
pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini Kamis 28 September 2023 dengan tema kita 43 tahun Guru Besar Termuda di Bengkulu. Dan tentunya masih bersama dengan Prof. Agustin di pagi hari ini dan kita lanjut lagi ya Prof ya. Tadi sudah banyak tanya-tanya terkait mengenai apa sih penelitiannya, kemudian juga bagaimana latar belakang Prof dari awal pendidikannya seperti apa. Dan sekarang saya ingin tanya sebenarnya kan Prof ini termuda se-Bengkulu. Nah, apa yang mungkin Prof rasakan dengan kenyataan ini? Ya, termuda untuk tahun ini kayaknya. Iya kan? Iya. Karena tahun depan ada lagi yang akan jadi guru besar juga. Dan di UNIP itu ada banyak sekali saya lihat talent-talent baru yang akan muncul. Cuman tadi karena apa ya, mereka waktu saja yang lagi menunggu ini, ya kan? Jadi ada yang karena administrasi yang tadi saya bilang belum lengkap, kemudian ada yang perlu disampaikan ulang, dikembalikan ulang audiensi ulang kepada reviewernya itu gitu kan. Sehingga keberuntungan saya bisa lolos gitu kan tanpa harus ada banyak lagi review gitu kan. Nah, jadi tahun ini memang iya, saya bilang mungkin iya, tapi kalau tahun depan mungkin berubah lagi. Karena akan ada lagi yang muda-muda lagi kan? Dan memang sekarang trennya memang yang muda akan banyak, lebih apa ya, agresif ya, lebih apa ya, lebih karena semangat juga ya, lebih semangat dan mungkin karena mereka lebih adaptasif aja kali, karena kan temannya banyak, rekannya banyak. Seperti rekan-rekan saya juga sekarang ini kan, mereka yang lebih muda dari saya sekarang ini, mereka sudah punya kolaborasi risetnya itu udah kemana-mana gitu kan, yang saya kira hanya anak-anak muda yang bisa menjangkau itu dengan cepat gitu, karena komunikasi, teknologi, ya kan, relasinya, gitu, relasi. Nah, jadi ya kita doakan aja mudah-mudahan nanti berikutnya UNI akan banyak profesor-profesor yang jauh lebih muda, sosok-sosok baru ya. Dan bahkan kemarin yang kita sampaikan itu ada yang usianya 37 tahun tapi bukan di Bengkulu, di IPB, di Bogor, di Jawa ada yang 34 juga. 34 ada juga gitu. Mereka yang, kalau saya kan ini kan sekolahnya kan berhenti nih. S1-nya berhenti, S2-nya berhenti, baru S3 kan. Kalau mereka sekarang kan trennya enggak, S1, S2, S3 itu lanjut semua ya. Nah, kalau itu dia lanjut, sangat mungkin di usia 30 itu sangat mungkin 30, 34 itu mereka sudah guru besar. Ya kan? Nah, jadi ya sekarang yang termuda sekarang aja. Dan di zamannya 2023 dan kita berharap juga ada sosok-sosok baru lagi ya di 2024 yang meneruskan perjuangan Prof nih tentunya. Insyaallah. Baik, Prof ini kan di capaian usia yang sangat muda. Nah, bagaimana, seperti apa reaksi mayoritas orang-orang sekitar? Apakah ada nih menemukan yang meremehkan gitu, ini masih muda nih, atau seperti apa yang Prof temukan? Ya, pro dan kontra pasti ada kan, tapi saya melihat selalu banyak yang pro gitu ya. Yang mensupport ya. Ya, artinya apa ya? Kan sekarang kolega-kolega saya itu kan sebenarnya mayoritas kan adalah guru-guru kami dahulu kan. Dan sekarang profesor banyak itu adalah guru-guru kami gitu. Dan mereka sangat antusias sekali. Kenapa? Karena muridnya dahulu sekarang sudah bisa gitu kan. Sudah bisa guru besar juga, ya kan. Saya beberapa kali itu kemarin meminta rekomendasi, jadi kita itu sebelum mengajukan ini kita minta rekomendasi kepada profesor juga yang sebidang dengan kita. Jadi ada rekomendasi internal dan ada rekomendasi eksternal dari profesor luar juga. Dari internal itu saya minta dengan ya kolega kita yang ya dosen kita gitu kan. Itu beliau sangat apa ya, bilangnya segera aja buat ininya, nanti saya siapin, dia bilang. Artinya beliau mengatakan tidak ada border di situ, silakan, dan kayaknya kamu bisa lah, cukup lah, dia bilang. Gitu. Jadi saya kirimkan filenya hari ini, pagi ini, siangnya udah dikasih balik ke saya gitu kan. Yang dua lagi saya minta dari luar, satu dari Unsri, satu lagi dari Pajajaran, ya kan. Itu awalnya memang kayaknya mereka karena belum banyak kenal kita kan, mereka agak ragu juga, meminta data-data banyak lagi, informasi-informasi yang detail terhadap diri kita ini kan. Saya kira hal yang sangat wajar, karena yang namanya memberikan rekomendasi itu kan kita harus tahu orangnya dulu kan, gitu.
Saya kasih semua data-data itu, CV saya, profil saya, termasuk juga artikel-artikel yang saya punya gitu ya. Itu satunya langsung bilang oke, saya akan kasih rekomendasi ini minggu depan katanya kan. Tapi ternyata besok udah dapet saya rekomendasi itu gitu kan. Nah yang satu lagi itu juga sama, saya butuh waktu 1 minggu 2 minggu untuk itu, dia bilang, untuk mengevaluasi itu semua gitu kan. Dan sempat dia bilang juga ke saya, karena dia telepon kan, katanya, kamu umurnya berapa? Saya bilang umur saya 43, saya bilang gitu kan. Wah ini terlalu muda untuk profesor, dia bilang gitu kan. Nah, gitu. Biasanya juga kita itu udah 50 lah baru ngajuin, dia bilang kan. Saya bilang ya, tapi gimana ya, kalau memang layak sih saya bilang kasih aja rekomendasi, kalau enggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Karena ini kan sifatnya sangat pribadi kan. Iya, sangat, betul. Sangat individu gitu. Akhirnya beliau itu meminta data-data juga yang lebih banyak lagi dengan itu. Ya saya kira hal yang sangat wajar. Tapi alhamdulillah dia janji ke saya 2 minggu, seminggu dia udah kasih balik ke saya kan. Dia bilang, ini dari saya, dia bilang gitu kan, rekomendasinya mudah-mudahan sukses gitu kan. Nah, jadi memang hal yang sangat wajar kalau misalnya ada yang bilang kok terlalu muda, terlalu cepat gitu ya. Tapi saya kira keputusan ini bukan keputusan pribadi, ya kan. Ini kan, jadi pengajuan ini kita mengajukan by sistem universitas ke kementerian, ya kan. Kementerian nanti akan menunjuk reviewernya, ya kan, yang akan mengevaluasi kita itu siapa gitu. Nah itu biasanya juga tidak bukanlah hal yang sangat gampang gitu kan. Tapi kemudian itu sudah kita lewati kan. Iya, Dan sudah kemudian dilalui ya. Sudah dilalui dan kemudian awalnya saya masih kurang itu. Saya masih kurang 85 poin waktu itu kan. Dia ada perbaikan 85 poin yang dianggap saya itu masih kurang, ya kan. Tapi saya masih bisa memenuhi kekurangan itu, ya kan, memperbaiki itu, dan kemudian ketika di akhir saya kelebihan 0,22 poin gitu. Jadi kelebihannya sangat tipis sekali, tapi itu menunjukkan memang sudah cukup untuk sebuah persyaratan ya untuk loncat jabatan saya dari lektor ke guru besar itu. Tapi saya kira ini bukanlah hal yang, makanya saya kemarin sore saya ketemu dengan salah seorang profesor senior kita di kampus ya. Setelah sholat asar itu dia mengucapkan selamat kepada saya. Saya bilang, aduh Pak, kayaknya ini doa Bapak lah, saya bilang. Karena kelebihan saya itu cuma 0,22, saya bilang gitu kan. Kayaknya sesuatu yang 0,22 itu Mbak, nilai yang sebenarnya nggak kita hitung gitu kan. Ya, tetapi ternyata sangat dihitung. Diperhitungkan ya. Sangat diperhitungkan. Saya nggak pernah mengambil angka-angka kecil kan, karena kita berharap yang besar-besar itu sudah cukup, ya kan? Tapi makanya saya bilang kemarin ke beliau, saya bilang Pak, kayaknya ini juga motivasi ke saya bilang bahwa yang membuat pertolongan besar itu bukan hal yang besar, saya bilang, tapi mungkin hal yang kecil. Hal-hal kecil itu, wow, luar biasa. Wah, saya bilang sangat ini. Dia bilang iya juga, dia peluk saya, dia bilang, oh iya ini pokoknya selamat lah, nggak pedulilah mau lebih 1 atau 0 berapa, yang penting selesai, dia bilang gitu. Dan yang penting sudah jadi gitu ya. Selesai, sama aja, dia bilang gitu. Iya Pak, cuman gitu. Nah ini yang lagi-lagi kalau ada yang sedikit meragukan, saya kira hal yang wajar. Hal yang wajar, tentu. Dan yang penting, ini prinsip saya, yang penting adalah bagaimana kita bisa membawa karya kita ini ke depan ini yang ini. Memang ada yang merasa saya itu kan baru bisa kan pada usia sekian gitu kan. Saya kan kami baru berani itu mengajukan kalau sudah sekian gitu kan. Kok ini berani sekali gitu. Lagi-lagi saya sampaikan, sebenarnya saya tidak mengajukan ke guru besar ketika itu, sampai ke lektor kepala. Ya kan. Tapi saran-saran dari kolega-kolega inilah yang bilang, nggak apa, Bapak bisa loncat aja Pak, dia bilang gitu kan. Coba aja nanti loncat dulu, siapa tahu bisa, dia bilang kan. Ya, oke, saya bilang kita coba. Memang waktu itu saya hitung-hitung ya, saya itu kelebihan dari 8,5, 850 itu saya kelebihan 120. Jadi 970 saya hitung itu. Lebih kan? Tapi kenyataannya kan kurang, 85. Ya kan? Memang penilaian itu kan nanti kan sangat beragam ya.
Ada yang memberikan angka maksimal, ada yang memberikan angka pertengahan, ada yang memberikan. Jadi nilai Yang angka itu biasa tidak gitu ya. tidak fix gitu, tidak bulat. Makanya dia butuh nanti second opinion dari orang lain gitu, tidak menghitung. Oke. Jadi proses yang dilakukan oleh kementerian itu sudah cukup sangat bagus kalau menurut saya untuk menghilangkan adanya human error yang terlalu tinggi gitu kan. Nah, jadi ini juga saya bilang ke kawan-kawan saya yang satu kolega, saya bilang sekarang itu nggak perlu hitung-hitung sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan satu kegiatan ini beralih kegiatan yang kedua gitu kan. Karena gini Tahapan Mbak, berikutnya ya. karena dengan cara seperti itu kemudian kita bisa menghasilkan publikasi itu 1 bulan 1 gitu. Iya. Ya kan? Jadi emang step by stepnya Iya, terjalani. betul. Jadi bisa dikatakan semuanya mensupport ya, mendukung Betul. sekali dengan proses-proses yang dijalani ini. Tapi kalau untuk mungkin dari keluarga, kemudian juga istri, anak-anak, ini gimana peran yang diberikan hingga mencapai keberhasilan yang Prof raih ini? Siapa yang paling mensupport lah? Ya kalau apa ya, semuanya mensupport tapi dengan perannya masing-masing. Perannya ya. masing-masing. Saya ini kan entomologis ya, serangga ya. Anak saya, istri saya aja kan apoteker kan, farmasis dia. Dia nggak tahu serangga. Tentu dia tidak bisa mensupport saya mencari artikel, mengedit jurnal, mungkin nggak bisa juga. Iya. Tapi memberikan ruang kepada saya untuk sekian jam atau ke lapangan, kemudian dia tidak komplain, itu support yang sangat besar. Support yang luar biasa ya. Jadi memang orang tua juga sama kan. Orang saya itu kan mana ngerti dia serangga apa itu serangga gitu kan. Tapi ketika saya pulang, saya tertidur gitu kan, dia mungkin membersihkan tempat tidur saya, itu adalah support yang sangat besar. Nah anak-anak juga sama. Jadi memang kalau menurut saya memang tidak bisa dipungkiri peran-peran itu sangat mendukung gitu kan. Tapi mendukung langsung ke bidang kita memang tidak mereka ini. Tetapi mereka mendukung hal-hal yang lebih dari itu. Ya kan. Yang saya sampaikan tadi, teman-teman kolega saya itu kan mahasiswa saya aja misalnya gitu kan. Itu saya kira sangat membantu sekali ini. Ya kan, mereka nggak mensupport apapun dalam bentuk biaya segala macam kan. Tapi kehadiran mereka bersama kita di lapangan, itu kan memberikan semangat, ya kan. Makanya saya bilang kalau ditanyakan siapa yang paling mendukung, kayaknya nggak ada yang paling, semuanya sama gitu kan. Nggak bisa kita bandingkan antara satu dengan yang lain. Dan peran mereka itu spesial sebenarnya. Iya, pokoknya semuanya saling mensupport ya, saling mendukung. Betul. Dan sehingga akhirnya bisa mencapai keberhasilan ini. Dan bahkan saya bilang tadi, itu yang kecil-kecil, yang gede-gede misalnya kayak kita kan teman kolega kita. Kalau kita bilang tentang pimpinan, ya betul, rektor kita sangat. Kalau nggak ada dia gimana dia kita bisa mengajukan ya kan? Dekan kita gimana rekomendasi itu bisa diberikan oleh senat, ya kan? Jadi memang hal-hal yang ini ya. Semuanya sangat, dan tak bisa saya bilang katakan ini yang lebih yang enggak. Pokoknya semuanya mensupport ya, semuanya untuk support. Selama ini luar biasa gitu. Dan luar biasa. Toh ada juga yang komplain terkait dengan ini misalnya, ini jurnalnya kok nggak bagus gitu kan, terlalu jelek. Saya kira itu support yang bagus untuk kita memperbaiki. Menjadi cambukan juga ya untuk bisa memperbaiki ke depannya. Makanya saya enjoy aja. Oh iya betul. Kalau gitu oke, berikutnya saya akan perbaiki sih. Jadi support juga itu. Dia mensupport dalam bentuk mungkin koreksi-koreksi. Dengan kritikan-kritikan itu ya. Pedas juga terkadang. Dan itu berjalan di tingkat organisasi keprofesian. Kita biasa tuh, saya bilang ini apa nih artikel sampah nih gitu kan. Kemudian enggak terlalu dalam. Nah, kita follow up aja. Yang sampah yang mana, kemudian yang enggak dalam yang mana kan. Nanti kita perbaiki. Kan? Dan menjadi cambukan ke depannya untuk bisa lebih baik. Makanya nggak usah terlalu khawatir. Iya. Oke, jadi jangan kalau misalnya dikritik jangan langsung insecure ya kita ya anak-anak muda, pokoknya tetap semangat aja. Gitu kan? Jangan down gitu ya. Baik, Prof. Ini untuk jurnal dan penelitian yang pernah Prof hasilkan ini kira-kira ada berapa ya? Sudah banyak pasti. Ya, jadi kalau saya kalau jurnal secara mandiri itu maksudnya bukan sendiri ya. Saya menulis sebagai penulis pertama. Itu kalau internasional jurnalnya itu ada 10 internasional jurnal. Yang nasionalnya itu ada sekitar mungkin 7 atau 5 ada gitu.
Nanti bisa cek aja di ResearchGate gitu kan. Saya nggak terlalu menghitung itu. Tapi total seluruh itu saya bersama dengan teman-teman, tidak sebagai penulis pertama itu mungkin ada sekitar 35 sampai 40-an. Iya. Nah, kemudian saya punya buku. Ini buku ini yang juga perlu, buku yang ditulis, ya kan? Ada buku juga Ada ya? buku. Saya punya buku 5. Yang saya penulis pertama dari 5 itu saya punya 4. 4-nya saya penulis pertama, ya kan? Buku-buku itu ada yang sifatnya buku referensi, ya kan? Ada yang buku ajar. Tapi saya 1 buku ajar, 4-nya buku referensi. Gitu. Nanti bisa dilacak di googling gitu ya kan. Jadi banyak sekali ya, jurnalnya banyak, kemudian juga untuk bukunya pun juga banyak yang sudah Ya, karena untuk mengejar kan kita itu kan penilaiannya kan di angka kredit itu di penelitian. Penelitian itu salah satunya adalah jurnal sama buku. Itu yang paling diharapkan. Makanya harus 1 tercapai tahun ya? itu biasanya saya nulis 1 buku. Saya sempatkan untuk nulis 1 buku. Baik, Prof, ini apa visi, misi, target ke depan yang akan Prof lakukan? Kalau boleh tahu. Ya, kalau visi riset ya, visi riset itu kami punya mimpi besar itu untuk membangun museum ya, museum khusus ini museumnya, museum serangga. Serangkanya khusus lagi kutu putih. Nah, jadi kita punya impian untuk membangun museum serangga kutu putih itu sebagai referensi tidak hanya Indonesia tapi setidaknya untuk Asia Tenggara atau Asia, ya kan. Museum itu sudah kami mulai sekarang membangunnya. Sekarang kami sudah punya hampir 2000 spesimen slide, ya kan. Itu yang sudah teridentifikasi dengan kurang lebih 111 spesies. Jadi dari seribuan itu 2000-an itu kita mengoleksi hampir 111 spesies. Artinya ini rujukan nih, ya kan. Rasanya saya nggak tahu nih. Rasanya sekarang yang kami miliki itu yang terbesar untuk di Indonesia. Di Indonesia nih. Tapi kita masih punya harapan tadi untuk mengejar visi tadi ya, menjadi rujukan ya, Asia, ya kan. Insya Allah akan ada di sini di Bengkulu. Gitu. Nah, mohon doa juga bersama kita supaya ini nanti bisa digunakan. Ya kalau kita kan usia biologis kan pendek ya, mungkin berapa nih 80 tahun gitu ya, nggak terlalu panjang. Tapi harapannya ini nanti akan dilanjutkan generasi ya, berikutnya. Dan saya lihat rata-rata museum tertua di Inggris itu juga berasal dari yang seperti itu. Dia berlanjut, ya kan, diteruskan turun temurun, ya kan, sampai dengan sekarang kita bisa lihat ya, bagus dan terlengkap. Itu dimulai dari seperti kita ini. Menjadi bermanfaat juga untuk generasi-generasi berikutnya. Makanya kami sangat menjaga spesimen itu sekarang kami simpan dengan bagus, dengan cara yang benar, supaya tidak rusak. Ya, gitu. Luar biasa. Semoga target dan visinya bisa tercapai. Insya Allah mudah-mudahan lah. Menjadi visi bersama, tidak hanya saya tapi kan nanti kan banyak yang ikut itu. Sekarang kami sudah punya junior juga yang fokus ke sana. Kemarin itu kita kerjasama dengan University Malaya terakhir minggu kemarin. Itu Februari nanti mereka akan ke sini, akan lihat koleksi kita itu, dan dia mau stay 2 bulan di sini untuk identifikasi. Wow, melihat langsung ya. Langsung gitu. Luar biasa sekali. Saya kira hal yang cukup menarik lah. Wow, dan kita doakan semoga lancar ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan. Dan penelitian-penelitiannya menjadi manfaat juga untuk penelitian selanjutnya dan anak-anak muda berikutnya. Anak-anak muda tertarik kembali untuk menyelamatkan sumber keanekaragaman hayati kita. Iya, betul sekali. Baik, Prof, ini tidak terasa perbincangan kita di pagi hari ini. Mungkin terakhir, tips apa yang ingin dibagikan untuk anak-anak muda sekarang supaya termotivasi nih berprestasi juga di usia muda? Mungkin singkat saja. Iya, jadi kita melihat seseorang itu sukses itu kan di awal, di akhir ya. Cuma melihatnya di akhir. Oh, dia sukses. Sebenarnya kesuksesan itu ada proses panjang di belakang, ya kan? Itu yang seringkali kita lupakan. Ada proses panjang. Jadi
Jadi kalau kita ingin melihat seseorang itu berhasil dan kita ingin menjadi dia, ya oke aja nggak apa-apa. Tapi lihat juga prosesnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi proses itu dibutuhkan, ya kan? Ya. Yang kedua, bahwa kita ini adalah rantai kehidupan, ya kan? Jadi apapun dimanapun posisi kita, kita bagian dari rantai itu. Ya, maka bermaksimal sajalah pada rantai yang kita miliki. Misalnya Mbak sebagai penyiar gitu ya, fokus aja ke situ dan kuasai secara bagus, nanti Mbak akan menjadi penyiar yang profesional juga. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi profesional maksudnya, ya kan? Kalau profesor kan untuk guru besar, ya. Tapi kalau profesional itu kan untuk semua orang, Betul. ya kan? Dan bahkan petugas kebersihan pun dia bisa menjadi profesional maksudnya, karena dia fokus, dia sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Jadi kawan-kawan, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa atau adik-adik siswa ya, kalau kalian juga fokus ke sana, maka kalian menjadi profesor juga di bidang kita masing-masing. Dahulu tidak ada profesor gelar itu. Gelar itu diberikan kepada orang-orang yang menguasai bidang tertentu, ya kan? Nah sekarang disertifikasi, diberikan penghargaan dalam bentuk pengakuan segala macam. Jadi intinya semua kita bisa menjadi profesor di bidang kita masing-masing kalau kita fokus ke situ. Wah, ini pesannya yang luar biasa untuk anak-anak muda kita. Iya, Semoga menjadi semangat juga nih untuk meraih prestasi-prestasi, karena semua apapun bidangnya, jenis bidangnya, jenis profesinya bisa menjadi profesional. Seperti itu ya, Prof ya. Betul. Baik, terima kasih Prof Agustin sudah Alhamdulillah, berbincang bersama terima kami di kasih, pagi hari sama-sama. ini. Telah memberikan ilmu serta motivasi yang luar biasa. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Prof ya. Sama-sama, insya Allah kita semua sehat. Amin. Baiklah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Profesor termuda se-Bengkulu, yaitu dengan tema kita di hari ini 43 tahun Guru Besar Termuda di Bengkulu. Dan tentunya banyak sekali motivasi-motivasi yang sudah dibagikan dan cerita dari Prof Agustin di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, saya Indah Septirisani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Jamkohan. Oke.